Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan, amin ya robbal alamin. Nah guys, kita kembali akan membahas partai dari lanjutan turnamen Tata Steel tahun 2022, di mana di level master kita akan membahas partai dari juara bertahan pecatur tuan rumah dari Belanda, Jordan van Foreest, melawan Mamediarov Shahriar, pecatur dari Azerbaijan. Nah, apakah Mamediarov akan on fire kembali setelah di partai sebelumnya mengalahkan juara dunia catur FIDE World Cup tahun 2021 Dudayan Kritov? Nah, di partai babak kelima ini, Jordan memiliki poin 2,5 poin dari 4 babak, juga Mamediarov Shahriar memiliki 2,5 poin dari 4 babak. Dan bagaimana partainya? Langsung saja kita gaskan. Jordan pegang buah putih, Mamediarov memegang buah hitam. Jordan memulai dengan E2-E4. Nah, ini andalan dari Jordan van Foreest ya. Kemudian E5 dijalankan oleh Mamediarov, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Ya, yang pasti teman-teman sudah tahu banget bahwa ini merupakan opening yang sering kita lihat ya. Ya, ini merupakan pembukaan Ruy Lopez atau Spanyol, teman-teman. A6, gajah 4, kuda F6, Jordan rokade, kuda makan pion E4. Nah, teman-teman, masih ingat gak ini variasi apa dalam pembukaan Ruy Lopez? Ya, ini salah satu variasi yang difavoritin sama Elite Grandmaster ya. Nah, ini merupakan Berlins ya, teman-teman. Variasi Berlin yang biasanya bagi pemain hitam, kenapa menyukai variasi ini? Karena pertahanan solid yang dimiliki oleh hitam. Ya, D4, Jordan van Foreest dijawab B5, gajah B3, dan D5. Ya, apa yang akan terjadi dengan makan pion D4 itu akan terjadi benteng S1 ya teman-teman, mempining kuda di sini, dan itu tidak nyaman untuk hitam. So hitam jalan D5, pion D makan E5, ancam pion di petak D5, gajah E6, kemudian A4 dobrak Jordan van Foreest. Pilihan lain yang favorit bagi Stockfish adalah C3. Kemudian taktis B4, gajah E3, gajah E7. A5 dimainkan oleh Jordan van Foreest dengan tujuan gajah A4, rokade, Mamediarov, menteri D3, kuda C5. Ya, apa maksud dari langkah kuda C5? Ya, kalau teman-teman ingat bahwa senjata permainan dalam Ruy Lopez bagi pemain putih adalah gajah terangnya. So, dengan kuda C5 ini, Mamediarov Shahriar ingin bahwa gajah putih itu, gajah terang yang dimiliki oleh Jordan van Foreest, ingin ditukar dengan kuda di petak C5. Ya, tapi Jordan merespon dan tidak mau ditukar. Gajah makan kuda, gajah makan gajah, dan C3 dimainkan. Dengan tujuan gajah ke petak C2 dan ancam checkmate. Ya, tentu saja Mamediarov melihat itu dan langsung merespon dengan kuda E7, menyiapkan jawaban gajah F5. Kemudian kuda BD2, pion B makan C3, pion B makan C3, dan gajah A7 dimainkan oleh Mamediarov Shahriar dengan tujuan menyimpan gajahnya dan kemudian mendorong pion C5. Ya, kuda D4 dimainkan, gajah D7, dan kuda F2, F3. Dan ini sangat strange ya teman-teman, karena coba teman-teman pikirkan langkah yang terbaik untuk hitam ya. Dan selain langkah kuda D2 F3 ini, ada langkah yang terbaik dan jadi favorit bagi Stockfish adalah gajah C2, ancam checkmate. Karena sekarang apabila hitam menjawab kuda gajah ke petak F5, maka itu tidak bisa dilakukan karena ada kuda D4 di sini. Ya, tapi dalam partainya kuda 2 F3 dan C5 dimainkan oleh Mamediarov. Ancaman terhadap kuda sekaligus juga ancaman forking, mengancam menteri dan gajah di petak B3. E6 dimainkan, gajah E8 menolak. Ya, kenapa tidak mau makan pion E6? Apa yang akan terjadi di situ? Apabila F kali E6, maka lihatlah evolution barnya mengungguli Jordan van Foreest, menunjukkan bahwa putih akan memenangkan pertandingan ini dengan kuda G5. Ancaman petak H7 dan mengancam petak E6. Ya, jadi pion E6 yang diberikan tadi itu bukan pion gratis ya, tapi pion yang beracun, teman-teman. Nah, di sini setelah langkah 6 sebenarnya hitam ada langkah lain yang lebih jadi favorit, yaitu ancaman forking C5 C4. Ya, tapi Mamediarov tidak melakukan itu dan dia memilih gajah E8.
Kemudian kuda G5 dimainkan dan ini merupakan langkah yang inakurasi atau tidak tepat karena pilihan favorit dari Stockfish adalah gajah C2, ancam checkmate. Ya, kira-kira apa jawaban yang tepat untuk merespon kuda G5? Karena di sini ada ancaman forking ya dan sedang mengancam kuda. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh Mamedyarov, teman-teman? Coba pause videonya. Ya, langkah yang harus dilakukan oleh hitam adalah F5, tepat sekali. Menghilangkan ancaman dari petak F7 sekaligus juga menghilangkan ancaman putih terhadap pion H7 dan checkmate. Ya, kemudian kuda F7 dilakukan oleh Jordan Van Foreest kembali. 2 langkah salah ya total. Habis salah, salah lagi karena langkah yang menarik di sini menteri H3. Menteri H3, apabila hitam H6 maka kuda F7, gajah makan kuda, pion E makan kuda, benteng F7 dan kuda E6. Ya, kehilangan satu pion tapi gajah terangnya ini bahaya ya karena ini pion D5-nya juga akan menjadi ancaman di sini. Kuda E6, menteri D6, benteng AE1, C4, gajah C2, benteng F6, menteri G3 makan, dan ini akan seru ya teman-teman. Walaupun tetap hitam unggul satu pion. Ya, yang terjadi kemudian Jordan memainkan kuda F7. Ya, dan respon apa yang harus dilakukan Mamedyarov untuk memenangkan pertandingan, karena kuda F7 ini disebut sebagai langkah yang blunder ya. Mungkin ini kunci momennya ya. Momen kunci dalam pertandingan ini, momen krusialnya. Harus merespon apakah Mamedyarov? Coba pause videonya dan tebak langkah terbaik untuk Mamedyarov. Ya, Mamedyarov menemukan langkah yang akurat, yaitu benteng makan kuda. Ya, menukar benteng dengan kuda, tapi setelahnya pion E makan benteng, gajah makan pion, kemudian kuda F5. Ya, ancaman forking dapat dilakukan oleh Mamedyarov, yang berarti secara hitungan materi Mamedyarov unggul ya di sini. Kuda F5, gajah 6. Ini kalau secara teori disebutnya unggul perwira ya teman-teman. Gajah C5 karena kuda nilainya 3, gajah nilainya 3 di sini. Jadi 2 kuda ditukar dengan 1 benteng, rugi. Gajah D3 makan pion A5, benteng makan benteng, menteri makan benteng. Ya, sepasang gajah di sini. H4 dan H5. Mamedyarov merespon tidak ingin diserang terus. Kemudian G3, ya, tidak bisa makan pion C3 ya. Ini karena ada gajah H7 guys. Cek dan mendapatkan menteri. Kuda E8 manuver ya. Pion D makan C4 ya. Gajah H7, raja F8, gajah G6 dan tutup kuda F6. Nice. Gajah F7, raja F7, benteng C1 tanda tanya, blunder. Dan di sini Mamedyarov merespon dengan menteri C7. Apabila benteng makan pion C4 maka akan ada tipuan gajah makan pion F2 dan mendapatkan benteng di sini. Tidak dilakukan, raja G2, gajah D4. Nah, sekarang Mamedyarov coba terus menjaga pion promosinya sebagai bekal untuk menang. Menteri A2 skak, raja G6, menteri C2, raja H6. Kelihatan aneh tapi justru raja di petak H6 itu aman ya teman-teman. Menteri D3, menteri B7 skak, F3, menteri B2, benteng C2, menteri B1, memberikan gajah petak D4 tapi benteng akan jatuh juga. Menteri F5 dan gajah E3 mencegah putih menyekak menteri G5. Kemudian raja H3, menteri D1, benteng G2 ya. Dan sampai menteri D1 ini Jordan Van Foreest menyerah ya dari Mamedyarov karena ini yang disebut dengan sukswang teman-teman. Apa aja salah, apa aja kalah. Dan menteri D1 ini tujuannya apa sih ya? Apabila benteng C3 maka akan terjadi skakmat di petak H1. Dan di sini kita tahu bahwa seperti yang saya singgung, pion promosinya ini jadi bekal buat Mamedyarov memenangkan pertandingan ini. Nah, karena sekarang pionnya tertahan dengan benteng di petak C2 dan pada saat posisi ini menterinya putih hanya bisa ke petak D3 dan menteri D1 ini menahan jalan dari menteri untuk bisa ke petak D3. Ya, apabila benteng E2 maka gajah D2 dan pion akan promosi teman-teman. Dan langkah ke-44 tadi ya, Jordan Van Foreest mengakui keunggulan dari Mamedyarov Shahryar. Dan dengan 2 kemenangan beruntun ini, Mamedyarov sekarang punya 3,5 poin dari 5 babak, bergabung dengan Vidit Santos Gujrati
yang juga punya 3,5 poin dan jadi pimpinan klasemen sementara sampai selesainya babak kelima, teman-teman. Wah, gila sih. Mamedov bisa jadi juara nih dari turnamen ini. Ya, teman-teman, inilah yang terjadi di babak kelima. Mamedov menang dan ambil alih pimpinan klasemen ya. Dia juga ikut memperebutkan peringkat 1 dengan Vidit Santos Gujarati. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian gak suka, boleh juga dislike. Dan dukung terus percaturan Indonesia. Dan lanjutan babak ke-6-nya nanti malam ya, teman-teman. Jangan lupa nonton nobar bersama RL Chess jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Catur yes, Indonesia Jaya. Oh iya, jangan lupa beli merchandise limited editionnya RL Chess di link yang ada di kolom komentar, teman-teman. Terima kasih.